Cara mengoperasionalkan mesin bordir high speed beserta teknik setikan dasar bordir dan teknik setikan variasi bordir. Pertama, kita akan mempelajari cara mengoperasionalkan mesin bordir high speed. A. Persiapan mesin bordir high speed. Pertama, bersihkan bagian permukaan mesin dari debu atau sisa benang menggunakan kain kering atau kuas kecil. 2. Beri minyak pelumas pada setiap lubang yang terdapat di bagian atas mesin bordir untuk memastikan mesin tetap bekerja dengan lancar. 3. Untuk menghidupkan mesin, tekan tombol on. 4. Untuk mengatur panjang pendek jahitan bordir terletak pada bagian engkol di samping lutut. 5. Pada bagian bawah mesin terdapat dinamo. B. Cara memasang jarum mesin bordir. Pertama, siapkan jarum. 2. Perhatikan bagian jarum. Terdapat garis lurus ke atas, letakkan posisi garis lurus tersebut menghadap ke depan. 3. Pada bagian sebaliknya, terdapat cekungan sedikit yang diletakkan pada bagian posisi belakang. 4. Pasang jarum, lalu kencangkan baut pada jarum menggunakan obeng agar tidak terlepas. Berikut posisi jarum yang telah selesai dipasang. C. Cara memasang benang mesin bordir. Pertama, masukkan benang pada tiang benang. 2. Masukkan benang ke jalur benang yang dimulai dari atas turun ke bawah. 3. Masukkan benang ke lubang benang bagian tengah. 4. Masukkan benang ke lubang bagian ketiga dari atas turun ke bawah. 5. Masukkan benang di antara dua logam tension. Pastikan benang berada di tengah agar tegangan benang stabil. 6. Tarik benang, kaitkan pada bagian alur benang. 7. Bawa benang ke atas dan masukkan ke dalam lubang di pengangkat benang. Pastikan pengangkat benang berada di posisi tertinggi. 8. Masukkan benang pada lajur benang selanjutnya. 9. Masukkan benang ke lubang kawat. 10. Masukkan benang pada jarum dari depan ke belakang. D. Cara memasang spool ke skoci. 1. Masukkan spool ke dalam skoci. 2. Tarik benang ke arah celah kecil di pinggir skoci. 3. Masukkan benang ke celah tersebut, kemudian tarik benang ke arah lempengan pegas kecil yang menekan benang. 4. Pastikan benang bisa ditarik keluar dengan sedikit tahanan, tidak longgar dan tidak terlalu kencang. 5. Lilitkan benang pada kawat 2 kali lilitan. 6. Pasang skoci pada mesin. 2. Cara memasang ram pada kain. A. Siapkan alat dan bahan. B. Pisahkan bagian lingkaran luar dan lingkaran dalam ram. C. Letakkan kain di atas lingkaran bagian luar. D. Pasang kain lasu di sekeliling ram agar kain yang akan dibordir lebih tegang. E. Pasang lingkaran dalam ram tepat di bagian tengah. Sebagian pengrajin ada yang tidak menggunakan lasu karena bagian dalam dari ram sudah dilapisi dengan kain. F. Kemudian tarik kain ke arah luar untuk memastikan kain yang ada di dalam ram tegang. G. Setelah bahan regang, bahan siap untuk dibordir. 3. Teknik setikan dasar bordir. A. Teknik seret atau tusuk lurus. Tusuk ini biasanya digunakan untuk membuat kerangka motif sebelum dibordir, untuk membuat isian pada motif, untuk mengisi bidang yang lebar, dan untuk membuat motif berupa garis lurus maupun garis lengkung. Cara pengerjaannya sebagai berikut. 1. Letakkan kain yang sudah dipasang ram tepat di bawah jarum. 2. Injak dinamo pada bagian bawah.
dan kendalikan ram mengikuti pola lurus yang telah digambar. Usahakan benang tidak keluar dari garis yang telah digambar. Berikut contoh hasil teknik seret atau tusuk lurus. B. Teknik tutupan. Tusuk ini berfungsi untuk menutupi bagian outline dengan kerapatan penuh dan ketebalan yang bervariasi. Cara pengerjaannya sebagai berikut. 1. Buat garis lurus dengan teknik seret terlebih dahulu. 2. Lutut bagian kanan harus digerakkan mengenai senggolan mesin. Hal ini harus dilakukan bersamaan dengan menginjak pedal mesin agar jarum melebar dan dapat membentuk tusuk zigzag atau teknik tutupan. Selanjutnya, ulangi hingga seluruh bidang tertutup sesuai keinginan. 3. Selain itu, kecepatan dalam menggerakkan ram juga mempengaruhi hasil dari tusuk yang dibuat. Semakin lambat menggerakkan ram, maka semakin rapat hasilnya. Namun, semakin cepat menggerakkannya, semakin jarang hasilnya. Berikut contoh hasil teknik tutupan. C. Teknik utar teratur. Tusuk ini berfungsi untuk mengisi bidang yang kosong. Cara pengerjaannya sebagai berikut. 1. Putar ram dengan tangan secara teratur dan terarah membentuk pola melingkar atau spiral kecil secara teratur tanpa menekan engkol pada lutut. Berikut contoh hasil teknik utar teratur. 3. Teknik setikan variasi bordir. A. Teknik piu merupakan teknik tutupan yang ketebalannya divariasikan sehingga terlihat ada yang tebal dan ada yang tipis. Cara pengerjaannya sebagai berikut. 1. Gerakkan ram perlahan membentuk teknik tutupan yang padat. 2. Untuk menciptakan efek gradasi, tingkatkan kepadatan tusuk di bagian tertentu dan longgarkan di bagian selanjutnya dengan ukuran yang kecil dari teknik tutupan yang dibuat sebelumnya. Berikut contoh hasil teknik piu. B. Teknik utar bebas. Teknik ini berfungsi untuk menutupi bidang yang kosong. Cara pengerjaannya sebagai berikut. 1. Pembuatan teknik ini sama seperti teknik seret, tanpa menekan engkol pada bagian lutut, tapi tidak membentuk garis lurus, sehingga pergerakannya bebas hingga menutupi atau mengisi bidang. Berikut contoh hasil teknik utar bebas. C. Teknik cakruk atau garas. Teknik ini berfungsi untuk membuat motif batang atau pengisi sekeliling motif. Cara pengerjaannya sebagai berikut. 1. Buat teknik tutupan dengan kelebaran loncatan benang yang konstan dan sejajar seperti garis patah-patah dengan gerakan ram secara perlahan. 2. Pastikan agar jarak antar tusuk tetap sama untuk menghasilkan efek patah-patah yang rapi. Berikut contoh hasil teknik cakruk atau garas. D. Teknik belah kopi. Teknik ini berfungsi untuk mengisi area pada motif bordir, khususnya pada bagian daun. Cara pengerjaannya sebagai berikut. 1. Buat motif daun terlebih dahulu dengan teknik seret. 2. Bagian dalam motif diisi dengan teknik tutupan. 3. Bagian tengah daun diisi teknik seret. Berikut contoh hasil teknik belah kopi. E. Teknik bulu kusut. Teknik ini berfungsi untuk memberikan efek tekstur berbulu. 1. Buat motif daun terlebih dahulu dengan teknik seret. 2. Isi bagian dalam dengan teknik tutupan yang bertumpuk. 3. Pada tepian motif diberi teknik cakruk atau garas. 4. Bagian tengah motif dibelah dengan silet atau gunting bordir. Berikut contoh hasil teknik bulu kusut. F. Teknik semprot.
Teknik ini berfungsi untuk memberikan efek gradasi dan menonjolkan bentuk motif. Cara pengerjaannya sebagai berikut. 1. Buat teknik seret yang dirapatkan. 2. Lakukan teknik ini dengan mengisi sesuai motif yang akan dibuat. Dalam membuat tusuk ini tanpa menekan engkol di samping lutut. Berikut contoh hasil teknik semprot. G. Teknik suji cair. Teknik suji cair ini merupakan teknik tutupan yang disusun pada suatu bidang motif sampai seluruh permukaan tertutupi oleh benang. Loncatan benangnya tidak sama, ada yang panjang dan ada yang pendek. Bentuknya seperti sulaman Hongkong, bisa menggunakan satu jenis warna benang atau bisa menggunakan 2 atau 3 tingkatan warna benang. Cara pengerjaannya sebagai berikut. 1. Buat motif daun terlebih dahulu. 2. Buat teknik tutupan dengan loncatan benang yang tidak sama, ada yang panjang dan ada yang pendek. 3. Dalam pembuatan tusuk ini, pastikan jarak antar tusukan rapat agar hasilnya padat dan rapi. Berikut contoh hasil teknik suji cair. H. Terawang solder merupakan teknik menghias kain dengan cara membakar sebagian serat kain menggunakan alat solder, sehingga menciptakan lubang-lubang atau pola transparan yang membentuk motif. Cara pengerjaannya sebagai berikut. 1. Isi luaran motif yang akan dibuat dengan teknik tutupan, beri jarak 0,5 cm. 2. Buat teknik tutupan secara teratur atau bisa juga dibuat secara random sehingga menghasilkan kerancang atau terawang yang kecil. 3. Lakukan hal ini sesuai dengan motif atau bidang yang akan diisi. 4. Setelah permukaannya terisi semua, maka siap untuk disolder. Dalam tahap penyolderan ini kita harus berhati-hati agar benang dari hasil bordiran tidak ikut terbakar saat menyolder. Berikut contoh hasil teknik terawang solder. Sekian dan terima kasih. Saksikan video selanjutnya tentang cara merancang dan menerapkan hiasan bordir pada produk fashion.